Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Ina Helena Apriani di channel yang akan selalu memberikan Anda update informasi ekonomi terkini di mana lagi kalau bukan di ENR Project Review. Buat Anda yang baru melihat video dari channel ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe serta tombol loncengnya ya untuk mendapatkan informasi yang jelas dan menyeluruh. Tonton video ini sampai habis ya teman-teman. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke videonya. Check this out. Banyak dari teman-teman yang bertanya di kolom komentar mengenai pengajuan KUR BRI di atas 50 juta sampai dengan 100 juta. Nah, di video kali ini kita akan membahas secara spesifik mengenai pinjaman KUR dengan plafon maksimal, yaitu pinjaman KUR 100 juta di BRI Unit. Apa saja syarat dan ketentuannya? Mari kita bahas. Yang pertama yaitu persyaratan dokumen. Dokumen yang harus dilengkapi untuk pinjaman 100 juta di BRI Unit antara lain yaitu nomor 1 IKTP suami dan istri yang terdaftar di Kemendagri serta alamat di KTP harus sesuai dengan wilayah BRI Unit di alamat tersebut. Nomor 2 yaitu kartu keluarga terbaru. Nomor 3, buku nikah. Nomor 4, surat keterangan usaha dari desa atau kelurahan, SIUP, TDP, NIB, SHGB, dan lain-lain yang sesuai dengan usaha yang sedang berjalan saat ini. Nomor 5 yaitu NPWP aktif. Nomor 6, tidak wajib memberikan dokumen agunan. Dan nomor 7, tidak wajib memberikan dokumen kepesertaan BPJS karena tidak wajib ikut serta dalam program BPJS. Nah, tadi kita sudah bahas mengenai persyaratan dokumen. Sekarang yaitu mengenai suku bunga KUR 100 juta di BRI. Yang pertama, pinjaman ke-1 bunganya 6% per tahun jika pinjaman 100 juta merupakan pinjaman KUR untuk pertama kali. Yang kedua, pinjaman kedua yaitu 7% per tahun untuk suplesi pertama. Pinjaman ketiga yaitu 8% per tahun untuk suplesi kedua. Dan pinjaman keempat yaitu 9% per tahun untuk suplesi ketiga jika limit pinjaman kurnya masih tersisa. Oke, pembahasan yang ketiga yaitu kriteria calon debitur KUR dengan plafon 100 juta di BRI. Yang pertama, belum pernah menikmati kredit atau pembiayaan investasi atau modal kerja komersial, baik itu di BRI ataupun di bank lain. Nah, maksud dari keterangan tersebut adalah jika nasabah pernah menerima kredit umum komersial, meskipun sudah lunas, tidak dapat diberikan atau dilayani KUR tahun 2023 ini. Jika debitur pernah menerima kredit komersial, berarti nasabah tersebut sudah bankable dan tidak masuk dalam persyaratan kriteria calon debitur KUR. Sistem terbaru SIKP, Sistem Informasi Kredit Program, akan membaca hal tersebut melalui SLIK, Sistem Layanan Informasi Keuangan, bahwa calon debitur KUR tidak berhak menerima KUR karena pernah menerima kredit komersial atau umum, baik itu di BRI ataupun di bank lain. Yang kedua, boleh memiliki kredit konsumsi. Calon nasabah KUR 100 juta boleh memiliki pinjaman konsumtif seperti KPR, KKB, kartu kredit, leasing, kredit pensiunan, serta kredit pembiayaan berbasis teknologi informasi dengan tujuan konsumtif dengan syarat riwayatnya wajib lancar dan masih terdapat kemampuan bayar untuk memenuhi setoran KUR. Yang ketiga, tidak bisa suplesi atau gapleh. Seperti yang sudah kita jelaskan, jika pengajuan KUR BRI tahun 2023 ini tidak bisa suplesi atau pengajuan kembali dengan pelunasan pinjaman lama dari pinjaman baru.
Alhasil, pengajuan kembali KUR BRI untuk tahun 2023 harus dilunasi dulu pinjaman lamanya oleh nasabah. Jika ingin mengajukan kembali setelah pinjaman dilunasi harus menunggu 3 sampai dengan 4 hari kerja untuk update SIKP OJK agar pengajuan bisa diproses. Yang keempat, tidak melebihi batas akumulasi plafon KUR. Untuk tahun 2023 ini, aturan maksimum akumulasi plafon KUR-nya adalah: pertama, KUR mikro sektor produksi 4P yaitu pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan maksimal 4 kali atau akumulasi plafonnya sampai dengan 400 juta. Yang kedua, KUR mikro di luar sektor 4P maksimal 2 kali dan atau akumulasi plafonnya maksimal di 200 juta. Nah, tinggal hitung sendiri deh berapa sisa kuota akumulasi plafon KUR teman-teman. Apakah masih bisa untuk mengajukan KUR 100 juta? Yang kelima, yaitu memiliki usaha. Calon debitur pinjaman KUR 100 juta wajib memiliki usaha produktif yang sudah berjalan minimal 6 bulan, serta layak untuk dibiayai kredit sebesar 100 juta berdasarkan analisa mantri dan kepala unit dan bukan merupakan usaha yang dihindari. Hal lain yang menjadi kendala adalah kuota KUR per mantri pada tahun ini sangat sedikit sekali karena penyesuaian dengan kapasitas BRI dan performa pinjaman dan tunggakan serta kredit macet mantri tersebut. Oleh karena itu, lebih cepat, lebih baik ya teman-teman. Pembahasan yang keempat mengenai jangka waktu maksimal pinjaman. Nah, jangka waktu maksimal 3 tahun untuk modal kerja dan 5 tahun untuk kredit investasi. Biasanya yang sering dipasarkan adalah maksimal jangka waktu 3 tahun. Yang kelima yaitu proses pencairan kredit KUR 100 juta di BRI. Setelah pengajuan teman-teman di ACC, mantri atau customer service akan menghubungi nasabah untuk konfirmasi waktu pencairan atau tanda tangan SPH. Setelah waktunya ditentukan, nasabah dan pasangan datang ke kantor BRI membawa KTP, buku tabungan, dan ATM jika sudah punya buku tabungan, serta materai 10.000 dengan jumlah yang ditentukan oleh pihak bank. Jika sudah selesai, maka uang pinjaman akan otomatis masuk ke rekening dan hanya bisa diambil melalui ATM, agen briling, ditransfer melalui Brimo, dan e-channel lainnya, jadi tidak bisa diambil secara tunai. Pembahasan yang keenam yaitu mengenai potongan dan biaya. Tidak ada potongan administrasi dan provisi untuk KUR BRI sampai dengan 100 juta. Akan tetapi biasanya ada aturan internal BRI dan kesepakatan unit kerja. Jadi tidak melulu menginduk ke undang-undang ya teman-teman. Pihak BRI sendiri juga memiliki aturan internal BRI. Untuk KUR mikro biasanya bundling asuransi AM KKM dan BRINS yang biasanya banyak dipasarkan. Untuk keduanya, biasanya dipotong sekitar 200.000 untuk manfaat yang sangat banyak. Videonya ada di kanan atas ya teman-teman. Kemudian ada blokir saldo untuk 2 kali angsuran akhir. Jadi bukan dipotong ya, tapi disimpan untuk angsuran terakhir atau bisa juga digunakan jika terjadi sesuatu hal yang tidak bisa dihindari yang menyebabkan nasabah tidak bisa memenuhi kewajiban setorannya. Berdasarkan instruksi internal BRI, untuk pencairan bisa diambil sebesar 60% terlebih dahulu dan 40% sisanya harus mengendap di tabungan selama 1 bulan dengan dilampirkan surat persetujuan blokir saldo pencairan. Jika tidak setuju, silahkan teman-teman diskusikan dengan mantri dan kepala unit ya. Kita hanya memberikan informasinya saja.
Cukup sekian video kita kali ini, semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Saya ingatkan kembali untuk selalu menggunakan transaksi cashless atau non-tunai dalam setiap pembayarannya ya teman-teman. Jangan lupa like video ini dan share ke teman-teman kalian. Sekali lagi, subscribe bagi yang belum. As always, tetap semangat mencari rezeki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.